Proses pencatatan transaksi perusahaan jasa dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan guna penyelesaian akuntansi secara manual. Berdasarkan siklus akuntansi tersebut dalam proses pencatatan terdiri dari kegiatan A. Pengidentifikasian berbagai bukti transaksi. B. Pencatatan transaksi ke dalam ayat jurnal umum. C. Pengelompokan akun ke dalam buku besar. Pengidentifikasian berbagai bukti transaksi. Transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan jasa adalah sebagai berikut. 1. Investasi oleh pihak pemilik atau calon pemilik. Kenaikan ekuitas entitas bisnis sebagai hasil dari transfer sesuatu yang berharga ke entitas tertentu dari entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan ekuitas pemilik di perusahaan tersebut. Pemilik pada umumnya menerima aset sebagai investasi, tapi dapat juga berupa jasa atau kepuasan atau konversi liabilitas atau kewajiban perusahaan. Di samping itu, pemilik dapat melakukan transaksi lainnya, yaitu berupa pengambilan pribadi atau PRIV yang akan mempengaruhi pengurangan harta perusahaan dan modal perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pembelian peralatan dan perlengkapan secara tunai atau kredit. Transaksi pembelian secara kredit maka akan berpengaruh pada akun kewajiban, yaitu utang lancar yang bertambah, begitu pula sebaliknya. Tiga, menerima pendapatan dari penjualan jasa. Transaksi penerimaan pendapatan dari penjualan jasa ini akan berpengaruh pada akun kas yang bertambah sebagai bagian dari kelompok akun aset, sedangkan di sisi lain pada akun modal pemilik akan mengalami peningkatan sebagai akibat dari penjualan jasanya. 4. Membayar macam-macam beban. Transaksi pembayaran atas berbagai beban di perusahaan jasa ini akan mempengaruhi akun kas perusahaan yang berkurang. Akun modal juga akan mengalami pengurangan sebagai akibat adanya pembayaran berbagai macam beban tersebut. 5. Menerima piutang. Transaksi penerimaan piutang ini akan mempengaruhi akun kas yang bertambah, dan di sisi lain akun piutang juga yang keduanya merupakan kelompok aset akan mengalami pengurangan. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa selalu didukung oleh bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti yang autentik atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan ataupun bisnis. Contoh bukti transaksi diantaranya adalah 1. Faktur pembelian barang, yaitu bukti penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh penjual atau pembeli sebagai bukti pembelian. 2. Kwitansi, yaitu surat tanda bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh si penerima uang. 3. Nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. 4. Yaitu nota debit, yang berarti surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. 5. Nota kontan, yaitu tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli yang berupa rangkap 2. Yang keenam, ada memo, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh pemimpin perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan suatu kejadian. 7. Cek adalah surat perintah dari pemegang rekening giro kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak penerima pembayaran, sedangkan pihak yang melakukan pembayaran menyimpan sus atau potongannya. Yang kedelapan, yaitu biljet giro, yang berarti alat pembayaran kepada pihak lain dengan cara memindahkan saldo rekening bank pihak yang membayar kepada rekening pihak yang menerima. Dan selanjutnya ada bukti penerimaan kas, yaitu bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang atau kas yang telah dilengkapi dengan buktinya yang dibuat perusahaan atas penerimaan kas. Yang 10, bukti pengeluaran kas, yaitu bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran yang dibuat dan dilakukan oleh perusahaan. Pencatatan transaksi ke dalam ayat jurnal umum. Pengaruh setiap transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan telah digambarkan dalam persamaan akuntansi. Namun demikian, jika perusahaan melakukan pencatatan dengan cara seperti itu untuk mencatat semua transaksi yang terjadi, tidaklah praktis. Terlebih volume transaksi perusahaan sudah banyak yang kompleks. Akun dibagi atas dua golongan, yaitu yang pertama akun laporan posisi keuangan atau neraca, disebut juga akun real, yang berarti pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca, yang
termasuk akun-akun aset, akun-akun kewajiban, dan akun ekuitas. 2. Akun laba rugi disebut juga akun nominal, yang berarti akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun ini meliputi akun pendapatan dan akun beban. Tujuan dilakukannya pencatatan transaksi ke dalam jurnal adalah untuk menunjukkan bagaimana pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan, sedangkan fungsi jurnal umum dalam siklus akuntansi memiliki 5 fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi historis. Makna dari fungsi historis ini adalah bahwa pencatatan setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi, di mana jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus yang harus dilakukan pencatatannya secara sistematis. 2. Fungsi pencatatan. Makna dari fungsi pencatatan ini adalah bahwa jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan yang terjadi pada aset, hutang modal, pendapatan, dan biaya harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. 3. Fungsi analis, yaitu bahwa pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi melalui proses pendebitan dan pengkreditan akun yang berpengaruh. Analisis ini berkaitan dengan proses penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. 4. Fungsi instruksi. Makna dari fungsi instruksi yaitu catatan dalam jurnal umum merupakan perintah atau mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. 5. Fungsi informatif. Makna dari fungsi ini adalah jurnal umum memberikan penjelasan ataupun keterangan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi dari waktu ke waktu. Jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang berbentuk secara umum yang disebut sebagai jurnal memorial. Umumnya buku jurnal atau buku harian menggunakan bentuk jurnal umum 2 kolom. Berikut ini merupakan kolom jurnal umum. Kolom-kolom dalam jurnal meliputi kolom tanggal A yang digunakan mencatat tanggal kejadian, kolom keterangan B yang digunakan mencatat ayat-ayat jurnal transaksi sesuai dengan urutan debit kredit dalam setiap transaksi. Kolom debit yang digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebit dari suatu transaksi, dan kolom untuk kredit yang digunakan dikredit dari satuan transaksi. B. Buku besar. Pengelompokan akun ke dalam buku besar yaitu meliputi 1. Pengelompokan akun didasarkan pada posisi keuangan perusahaan, yaitu harta atau aktiva, utang atau kewajiban, modal dan ekuitas, penghasilan dan beban. Dan selanjutnya yaitu beberapa kesalahan yang sering terjadi yang menyebabkan jurnal neraca saldo menjadi tidak seimbang, yaitu kesalahan posting, kesalahan saldo akun, kesalahan menyiapkan neraca saldo. Di ayat jurnal penyesuaian yaitu aktivitas untuk mengoreksi akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapat, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai. Yang selanjutnya, karakteristik proses penyesuaian. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama disebut konsep pemadaan atau prinsip pemadanan. 2. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Beban yang masih harus dibayar, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan dan kerugian piutang. Neraca lajur, yaitu disebut juga kertas kerja atau worksheet, adalah kertas kerja yang berisi kolom-kolom atau berlajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan. Sedangkan tujuan pembuatan neraca lajur atau kertas kerja ini adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo, mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian.